Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pak Ustadz, setelah saya banyak menonton YouTube atau mendengar audio Bapak, saya rasa dan saya pahami emang sesuai perasaan saya. Bagaimana hidup mau berubah kalau Allah tempat kita bermohon kita tidak tahu dan kenal. Dan yang saya tanyakan untuk tahu dan bagaimana untuk tahu dengan yang gaib itu Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jalannya, Pak? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang bagus, pertanyaan yang indah, pertanyaan yang bisa membuka tabir penghalang kita semua selama ini. Kita ketahui bersama selama ini kita bertuhan hanya angen-angen saja. Kita beragama hanya angen-angen saja. Kita beribadah hanya angen-angen saja. Kita melakukan sholat hanya angen-angen saja. Kita melaksanakan puasa hanya angen-angen saja. Semuanya kosong. Karena apa? Karena di dalamnya kita tak pernah bertuhan, melainkan hanya angen-angen saja. Bagaimana mungkin kita dikatakan bertuhan, sedang Tuhan yang kita tuhankan di hati kita tidaklah wujud, tidaklah nyata, tidaklah hadir di hati kita semua selama ini. Apakah itu yang dikatakan bertuhan? Tentu bukan, saudaraku. Bertuhan itu di hati kita yang ada, yang dituhankan selama ini. Siapakah yang ada, yang wujud, yang nyata selama ini di hati kita? Kita sendiri bukan? Nah, berarti selama ini yang dituhankan, yang diberhalakan, yang ditauhidkan di dalam hati kita selama ini adalah diri kita sendiri sebagai Tuhan yang mentuhani diri kita sendiri selama ini. Inilah bukti bahwa selama ini kita bertuhan dan kita beragama, bahkan ketika kita beribadah, sholat, apapun di dalamnya, semuanya hanyalah angan-angan saja. Tidak sampai kepada agama itu sendiri. Karena apa? Karena selama ini kita hanya duduk manis di babakan syariat saja. Duduk manis di babakan syariat beloko. Hanya syariat saja yang kita tekuni selama ini. Akan tetapi petunjuk dari imam 4 yang kita anut, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, dan sebagainya, sudah merujuk bahwa tingkatan beragama dan bertuhan itu tidak cukup hanya duduk di syariat saja. Wajib naik lagi, naik ke torekohnya, naik ke hakikatnya,
dan sampai kepada ma'rifatnya. Ini sudah disepakati oleh empat imam besar dunia. Jadi bila kita masih duduk manis di tatanan syariat saja, ya bukan salahnya imam-imam itu, bukan salahnya para kiai dan habaib. Ya salah kita sendiri, kenapa kok duduk manis di situ, ketinggalan kereta. Maka dari itu, untuk mengenal Allah itu tidak cukup di syariat saja. Allahnya syariat itu hanya tulisan. Tulisan yang disembah. Tulisan Allah, nama Allah, kaligrafi Allah. Itulah yang diberhalakan kita selama ini. Kita tidak terasa karena kita hanya duduk manis di dalam syariat saja. Maka dari itu, maka ketika kita bertuhan hanya pada tulisan Allah, maka hawa nafsu akan menguasai, akan mengambil alih kekuasaan di dalam hati kita, agar yang wujud hanya diri kita sendiri, sedang Allah tidak wujud di dalam hati kita. Tugasnya hawa nafsu, tugasnya iblis dan setan adalah mentiadakan Allah di hati kita, menggoibkan Allah di hati kita, mentiada hudurkan Allah di hati kita selama ini. Sehingga yang menjadi Tuhan adalah diri kita sendiri selama ini, yang mentuhani atas segala tindak lakunya badan ini, yang mentuhani berdirinya badan, yang mentuhani berjalannya badan, yang mentuhani mandinya badan, yang mentuhani memasaknya badan di dapur, yang mentuhani solat-solatnya badan, yang mentuhani ibadah-ibadahnya badan, yang mentuhani bekerjanya badan, yang mentuhani naik motornya badan, yang mentuhani makan minumnya badan, yang mentuhani penglihatan dan pendengaran badan. Semuanya diakui dan dikuasai oleh Tuhan hawa nafsu kita sendiri. Maka inilah perintah Allah untuk memerangi musuh-musuhmu yang nyata, yakni iblis setan itu musuh-musuhmu yang nyata. Siapakah iblis setan itu sejatinya? Iblis setan itu sejatinya adalah diri kita sendiri. Itulah yang dimaksud iblis dan setan, yakni ketika di dalam hati kita yang nyata, yang wujud, yang tampak, yang hadir adalah diri manusia kita sendiri sebagai Tuhan penguasa hidup dan badan kita sendiri. Walhasil apapun yang dikerjakan oleh badan ini, lari rojiunnya pulang adalah kepada linafsi, kuasaku, hamba, milikku, hamba, solatnya linafsi, ibadahnya linafsi. Berarti kan tidak menyembah Tuhan, tidak menyembah Allah. Bagaimana mungkin Allah mau membalas seluruh ibadah-ibadah kita sementara kita tidak menyembahnya? Kan mustahil. Kita berharap pahala, tapi di atas kita mensekutukan Allah dengan diri kita. Loh, kok kita mengharap pahala dari Allah? Kita mensekutukan Allah, kok mau minta balasan pahala dan surga? Kan mustahil. Kecele boleh pitik. Kita selama ini tertipu oleh hawa nafsu kita sendiri. Seolah-olah kita ini bertuhankan Allah.
Akan tetapi hakikatnya selama ini kita bertuhankan hawa nafsu kita sendiri. Meskipun terbungkus dengan laku-laku syariat, solat-solatnya badan, ibadah-ibadahnya badan, akan tetapi di dalamnya penuh dengan persekutuan hamba kepada Tuhannya. Apakah demikian yang disebut ibadah dan solat di sisi Allah? Jauh panggang dari api, hanya angen-angen saja. Maka dari itu, bila ingin menyembah, mengabdikan diri dengan benar-benar mengabdi kepada Allah, maka kenalilah Allah dahulu. Naiklah, beranjaklah, bangunlah dari duduk anteng kita selama ini di babakan syariat saja, syariat bloko. Naiklah, beranjaklah menuju Tuhanmu kepada pelajaran-pelajaran yang seterusnya. Jangan hanya duduk di syariat saja, naiklah ke toreko, ke hakikat dan makrifatnya. Begini saudaraku, mari saya bukakan pintu mata hati kita bersama. Selama ini kita menyangka bahwa diri manusia kitalah yang paling wujud daripada Allah. Seolah-olah kita selama ini merasa diri kita lah yang lebih nyata daripada Allah. Seolah-olah diri kita selama ini merasa yang lebih kuasa daripada Allah. Seolah-olah kita selama ini merasa bahwa kita lebih hidup daripada hidupnya Allah di hati kita. Nah, ini kan namanya akidah iman yang terbalik. Imannya terbalik, tidak menyembah Tuhan, bahkan mensekutukan Allah dengan dirinya kan terbalik. Iman Islamnya kan terbalik. Mestinya mentauhidkan Allah di hati, mestinya mengesahkan Allah di hati, mestinya mewujudkan Allah di hati. Loh kok malah yang wujud, yang nyata, yang kita saksikan selama ini adalah diri kita sendiri di hati kita. Berarti selama ini yang kita esahkan dan yang kita tauhidkan di dalam hati kan siapa? Allah ataukah diri kita sendiri selama ini? Coba pikirkan. Coba tafakuri, siapa yang menjadi Tuhan selama ini di hati kita? Allah ataukah dirimu sendiri? Allah ataukah diri kita sendiri yang selama ini mentuhani hidup dan badan ini? Coba dipahami, ditafakuri, dan dihayati. Bila selama ini kita yang menjadi Tuhan, bila selama ini kita yang menjadi Allah tapi kita tidak sadar, kenapa saya bilang kita selama ini menyerupai Allah, mengaku-ngaku jadi Allah? Karena seluruh sifat-sifatnya Allah sudah kita akui sebagai sifat diri manusia kita. Mestinya diri manusia kita kan berposisi di kebalikan sifat-sifatnya Allah. Ya tidak. Mestinya sebagai muslim, sebagai mukmin yang benar-benar mukmin di sisi Allah, mestinya sifat-sifat Allah itu kebalikan dari sifat manusianya. Bila Allah wujud, manusianya kan gaib, manusianya kan harus tiada, manusianya kan harus tidak ada di hati kita.
Bila Allahnya hidup, berarti manusianya kan wajib mati di hati kita. Berarti yang ada, yang hidup di hati ini kan hanya hayatullah. Berarti manusianya sudah tak hidup lagi. Karena manusia dan seluruh makhluk ciptaan Allah itu bersifat mati. Bila manusianya yang merasa hidup, berarti Allah mati bagi manusianya. Berarti yang jadi Tuhan, yang jadi Allah kan diri kita sendiri selama ini. Tapi kita tidak menyadarinya. Tapi kita tidak memahaminya. Atas persekutuan-persekutuan ini, inilah hebatnya Dajjal, iblis, setan, hawa nafsu yang kita jadikan sekutu-sekutunya hati selama ini. Maka dari itu bukan Islam dan iman sebenar-benarnya iman dan Islam di sisi Allah bila kita tidak tahu Allah. Bila kita tidak tahu sifat-sifat wajibnya Allah, maka imannya hanya akon-akon saja. Islamnya hanya Islam KTP saja. Syarat-syarat Islam itu bukan syahadat. Bukan syahadat ucapan seperti yang kita lihat selama ini. Syarat Islam di sisi Allah itu adalah awwaluddin ma'rifatullah. Awal suatu agama di sisi Allah itu adalah mengenal Allah. Untuk apa kita harus mengenal Allah? Tujuannya hanyalah agar kita bisa menyembah Allah, agar kita bisa mengabdikan diri kepada Allah. Bagaimana mungkin kita bisa menyembah Allah? Bagaimana mungkin kita bisa mengabdi kepada Allah? Sedang kepada Allah saja kita tidak kenal. Kita tidak tahu. Kan akhirnya hanya angan-angan. Akhirnya seluruh ibadah dan sholat yang kita kerjakan selama ini tersesat dan terbakar diakui oleh hawa nafsu kita sendiri. Akhirnya dibakar sendiri di dalam diri kita sendiri. Bukan dipersembahkan kepada Allah, bukan diabdikan kepada Allah ibadah dan sholat kita selama ini. Karena kitalah yang merasa jadi Tuhan selama ini, akhirnya seluruh niatan-niatan di dalam sholat dan ibadah itu praktek hatinya adalah linafsi. Usalli fardhu subahi raka'ataini lillahi ta'ala. Itu bohong doang, itu dusta doang. Padahal aplikasi hati Anda mengaku-ngakui bahwa sholat subuh ini sholatku, sholat duhur ini sholatku, sholat asyar ini sholatku, sholat maghrib ini sholatku, sholat isya ini sholatku, puasa dan seluruh ibadah yang kulakukan adalah milikku. Inilah bukti hati yang linafsi. Lillahi ta'ala yang dikumandangkan adalah dusta. Semuanya dusta selama ini. Karena apa? Kuncinya karena kita tidak mengenal siapakah zat yang kita sembah. Kita tidak mengenal kepada siapakah zat yang kita abdi selama ini. Maka tersesatlah seluruh ibadah-ibadah kita. Tersesatlah seluruh sholat-sholat kita selama ini kepada hawa nafsu kita sendiri yang telah kita tuhankan selama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana fi hadhil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang
barang siapa di dunia ini buta mata hatinya, maka di akhirat pun semakin buta mata hatinya, bahkan tersesat-sesat jalannya. Inilah, peganglah firman Allah ini. Bila di dunia ini, bila di syariat kita buta kepada siapa kita harus menyembah dan mengabdi, maka seluruhnya buta, tak akan bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena selama ini kita buta akan siapa yang kita sembah. Awwaluddin ma'rifatullah. Bila kita belum mengenal Allah, berarti kita belum Islam di sisi Allah, berarti kita masih ateis, tak bertuhan, melainkan mentuhankan, mewujudkan, menghidupkan diri kita sendiri. Sedang Allah kita tiadakan, sedang Allah kita gaibkan, sedang Allah kita matikan di hati kita selama ini. Betul tidak? Jika memang apa yang terpapar di sini betul adanya, maka syukurilah, bersyukurlah kepada Allah. Ini adalah tabir membuka hijab pintu hati kita selama ini. Agar kita menyadari, agar kita mentaubati apa-apa yang telah kita lakukan selama ini, apa-apa yang kita persekutukan selama ini. Selama ini kita bukan penyembah Allah, akan tetapi kita selama ini hanyalah mensekutukan Allah dengan diri kita. Apakah kita dikatakan seorang muslim, seorang mukmin di sisi Allah? Di sisi manusia bolehlah kita aku ini muslim, aku ini mukmin, aku Islam, bertuhankan Allah, boleh. Di sisi syariat, karena sama-sama butanya, ya tidak apa-apa. Akan tapi pada hakikatnya selama ini kita tak bertuhan. Maka dari itu, sampai kapankah kita harus begini? Apakah kita menunggu ajal menjemput dengan paksa, dengan azab yang pedih? Kan tidak. Maka selamatkanlah dirimu. Bismillahirrahmanirrahim. Qu anfusakum. Selamatlah diri kalian sendiri-sendiri. Setelah diri kalian selamat sendiri-sendiri, wa ahlikum naro, dan selamatkanlah keluargamu, saudara-saudaramu, sahabat-sahabatmu dari panasnya api neraka. Kapan api neraka itu ada? Ya sekarang ini, ketika kita belum mengenal Allah, itulah lembah neraka. Kita selalu digodok, diperbudak oleh hawa nafsu kita sendiri dalam mencari babakan dunia, ibadah demi dunia, sholat demi dunia, bermunajat demi cita-cita yang terkabul. Seluruhnya penuh dengan babakan-babakan dunia, karena yang dituhankan adalah diri manusianya sendiri di hatinya. Maka apapun yang dicintai di dalamnya adalah yang sejenis dengan dirinya, yakni dunia. Kesenangan dunia, itulah surga-surgi yang dihembus-hembuskan selama ini oleh Dajjal. Surga-surginya Dajjal serba dunia, kenikmatan-kenikmatannya serba duniawi. Akan tetapi di sisi Allah, surga itu bukan begitu. Surga itu babakan hati, bukan babakan dohiriyah yang selama ini dihembus-hembuskan di masyarakat. Neraka saja bukan seperti yang dihembus-hembuskan masyarakat selama ini.
neraka yang isinya orang disetrika, orang yang lidahnya dipotong, tangannya dipotong, disok dengan timah-timah yang panas. Bukan begitu neraka di sisi Allah itu. Neraka di sisi Allah itu adalah ketika diri manusianya tidak mengenal Allah, belum mengenal Allah. Itulah bahan apinya neraka. Apa bahan apinya neraka di sisi Allah itu? Yakni badan-badan manusia dan hati yang keras, melebihi kerasnya batu. Yakni hati yang ingkar kepada Tuhannya, hati yang mensekutukan Allah dengan dirinya. Itulah bahan api neraka. Panasnya api neraka, apakah panas-panas api neraka itu sifat fahsya wal mungkar yang ada di dalam hati, yakni iri, dengki, hasud, suudzon kepada orang lain, balas dendam, adu domba, semuanya itulah api-api anar, api-api neraka yang tak ada asapnya di dalam hati kita. Terus api-api lagi itu ingin kemuliaan, ingin kehormatan, ingin kebanggaan atas seluruh amal ibadahnya di sisi manusia. Ini juga api-api neraka yang diselimuti, yang dibungkus dengan amal ibadah kelihatannya. Karena ibadah dan sholatnya selama ini linafsi, itulah bahan-bahannya api neraka. Pasti di dalamnya kita selama ini yang melakukan sholat dan ibadah merasa bangga bisa sholat dan ibadah, merasa bangga di sisi orang lain yang tidak melakukan seperti yang kita lakukan. Itulah api-api neraka. Karena selama ini yang jadi Tuhan adalah diri kita sendiri. Inilah yang dimaksud dosa. Inilah yang dimaksud neraka. Inilah yang dimaksud siksa kubur. Yakni disiksa hatinya di dalam kuburan-kuburan jasad-jasadnya yang dari tanah. Maka dari itu, kenalilah Allah dengan segala sifat-sifatnya, dan makrifatilah dan kenalilah diri manusiamu dengan segala sifat-sifatnya. Pada intinya sifat manusia ini adalah sifat kebalikan daripada sifat Tuhan yang telah menciptakannya. Bila Allah wujud, manusia harus mati. Manusia harus adam, harus tidak ada di hati. Yang ada hanya Allah. Uripe Allah, kehendake Allah, kuasane Allah. Jika hati kita sudah berkumandang demikian, maka nyatalah Allah baginya. Manusianya hanyalah sebagai hamba yang tunduk patuh apa yang dipergerakan oleh Tuhannya. Hambanya tunduk sebagai wayang yang diperjalankan oleh sang dalang kehidupan. Akan tetapi selama ini kan sebaliknya, seolah-olah Allah kita tiadakan, seolah-olah kitalah yang menjadi dalangnya dunia, seolah-olah kitalah yang bisa berbuat atas sekehendak hati kita. Karena selama ini yang ada, yang menjadi Tuhan di dalam hati kita adalah diri kita sendiri. Maka wujud dikatakan wujud diri manusia, hidup dikatakan hidup diri manusia, kehendak dikatakan kehendak diri manusia, kuasa dikatakan kuasa diri manusia, hidup dikatakan hidup diri manusia, ilmu dikatakan ilmu milik manusianya, pendengar dikatakan pendengaran manusianya, penglihatan dikatakan penglihatan milik manusianya, perkataan kalam-kalam dikatakan perkataan dan kalam milik manusianya. Karena selama ini yang jadi Tuhan di hati kita adalah
diri manusia kita sendiri selama ini. Karena itulah, maka kembalikanlah seluruh sifat-sifat Allah menjadi sifatnya Allah. Kembalilah kita ke dalam hakikat diri sejati manusia kita yang gaib, yang tak ada, yang mati. Maka gaibkanlah diri manusia kita di hati ini. Nyatakanlah bahwa Allah lah yang ada. Nyatakanlah bahwa hidup ini Allah, bukan hidupnya manusia. Inilah cara-cara bertuhan. Inilah cara mati sebelum mati. Inilah cara husnul khotimah kepada Allah. Sebelum mati pun kita sudah husnul khotimah, apalagi ketika ajal sedang menjemput, maka kita hanya tersenyum saja, karena kita sudah tahu kemana harus pulang. Bagi mereka yang tidak mengenal Allah, maka itu sang azab yang sangat pedih. Karena apa? Karena bagaimana mungkin kita dipaksa pulang, sedangkan kita tidak tahu kemana harus pulang. Nah, kan tersiksa di dalamnya. Meninggalkan dirinya, meninggalkan hidupnya, meninggalkan anak istrinya, meninggalkan dunia, sehingga rasa sakitnya seperti kambing dikuliti secara hidup-hidup, dikelongkop dengan hidup-hidup kulitnya dari dagingnya, sakitnya masih 1000 kalinya menghadapi sakaratul maut itu. Maka dari itu, tebuslah rasa sakit sakaratul maut ini sekarang juga, yakni belajar menemui, belajar mewujudkan Allah daripada mewujudkan diri manusianya. Bertekunlah belajar di dalam ilmu ketuhanan dengan sabar dan ridho kepada Allah. Bila kita ridho, maka Allah pasti ridho. Bila kita mencari Allah, pasti Allah akan menemuinya. Beda dengan kita, bila kita tidak mencari Allah, maka Allah pun tidak butuh kepada kita. Maka kita, bila kita yang mencari Allah, maka Allah akan menyambut kita. Demikian para sahabat, semoga kita semua selalu dibimbing Allah dengan Rahman Rahimnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.